Fungsi bank secara umum. Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan usaha utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan serta menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau jasa lainnya di bidang lalu lintas pembayaran. Bank umum itu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatannya, memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dapat diperinci lebih lanjut seperti yang pertama, mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk lain yang setara dengan itu. Yang kedua, memberikan kredit. Yang ketiga, menerbitkan surat pengakuan hutang. Yang keempat, membeli, menjual, dan menjamin atas resiko atau untuk keuntungan dan atas permintaan. Atas permintaan pelanggan diantaranya yang pertama, surat promise termasuk yang diterima oleh bank. Yang kedua, surat pengakuan hutang dan kertas berharga lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan perdagangan surat-surat yang dimaksud. Yang ketiga, kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah. Yang keempat, sertifikat Bank Indonesia. Yang kelima, obligasi. Dan yang terakhir, instrumen surat berharga lain dengan jangka waktu kurang lebih dari 1 tahun. Pengertian aset dan liabilities management atau ALMA. Asset and Liability Management atau ALMA adalah usaha untuk memaksimalkan pengelolaan unsur-unsur neraca bank sedemikian rupa agar dapat memperoleh laba yang maksimal dan sekaligus meminimalisir resiko. Beberapa kategori risiko dalam mempelajari ALMA antara lain: yang pertama, resiko di bidang kredit. Yang kedua, resiko likuiditas atau bank tidak dapat membayar kewajiban pada waktunya atau hanya dapat membayar dengan melakukan pinjaman darurat atau menjual aktiva. Yang ketiga, resiko tingkat suku bunga atau resiko akibat perubahan suku bunga. Yang keempat, resiko nilai valuta asing, kerugian akibat perubahan kurs falas. Yang kelima, resiko di bidang kontingen atau kerugian akibat transaksi kontingen. Untuk meminimalkan resiko-resiko diperlukan kerangka proses ALMA. ALMA framework yaitu yang pertama, menetapkan kebijakan dalam strategi ALMA atau tim ALCO. Yang kedua, memiliki arah dan tujuan bagi manajemen serta petugas pelaksana. Yang ketiga, adanya pengumpulan data internal atau data eksternal yang dapat menunjang keputusan ALMA dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Yang keempat, adanya analisis yang mengembangkan skenario atau menguji berbagai alternatif strategi ALMA. Yang kelima, adanya manajemen gap yang bertujuan untuk memaksimalkan pendapatan dan memperkecil resiko. Yang keenam, manajemen falas yang mengelola besarnya gap tiap-tiap mata uang dalam pembukuan bank. Yang ketujuh, manajemen pricing yang menjamin bahwa strategi penetapan tingkat bunga dapat menunjang proses pelaksana manajemen gap, manajemen liabilitas, dan manajemen falas. Pengertian manajemen likuiditas didefinisikan dengan kemampuan bank untuk menyediakan sumber daya yang cukup untuk memenuhi semua kewajiban jangka pendek dan kewajiban yang telah diberikan kepada nasabah setiap dibutuhkan. Manajemen likuiditas dilakukan untuk memenuhi hal-hal berikut. 1. Kemampuan untuk memprediksi kebutuhan pembiayaan di masa depan. 2. Mencari sumber pembiayaan untuk memenuhi jumlah yang dibutuhkan. 3. Kelola dana masuk dan keluar. Pengendalian likuiditas bank adalah tanggung jawab unit treasury dan financial banking serta komite kebijakan terkait yang dibutuhkan direksi bank atau ALCO yang berfungsi mengupayakan performa likuiditas bank yang sehat, dinamis, dan bertumbuh. Rasio likuiditas adalah untuk mengukur kemampuan memenuhi kewajiban atau hutang yang jatuh tempo antara lain Loanto Deposito Ratio LDR, Liquidity Coverage Ratio LCR, dan Capital Adequacy Ratio CAR. Rasio profitabilitas adalah untuk mengukur capitan kinerja operasional bank. Antara lain digunakan rasio formalitas sebagai berikut: ROE, Net Interest Margin atau NIM, dan rasio BPO. Rasio-rasio tersebut akan mempengaruhi secara langsung terhadap pengelolaan likuiditas bank.
Manajemen gap atau mismatch. Pengertian manajemen gap adalah upaya untuk mengelola dan mengendalikan kesenjangan gap antara aset dan kewajiban dalam periode yang sama, termasuk kesenjangan dalam hal jumlah dana, suku bunga, jatuh tempo, atau kombinasi dari ketiganya. Kesenjangan campuran atau pencocokan campuran. Pengukuran gap. Pengukuran besarnya kesenjangan antara sisi aset dan sisi liabilitas diukur menggunakan tangga jatuh tempo bunga yang berupa tabel yang berdiri dari aset dan liabilitas yang dikelompokkan berdasarkan periode peninjauan bunga. Strategi manajemen gap perubahan suku bunga akan berdampak signifikan pada struktur neraca dan kinerja bank. Pengaruh strategi gap terhadap pendapatan dalam menentukan strategi gap senantiasa dipertimbangkan risiko yang akan dihadapi yakin dengan menetapkan target atau limit risiko sampai pada tingkat tertentu yang dapat diterima. Manajemen pricing adalah suatu kegiatan manajemen untuk menentukan tingkat suku bunga dari produk-produk yang ditawarkan bank, baik dari sisi aset maupun liabilitas. Tujuan utama manajemen pricing tersebut adalah untuk mendukung strategi dan taktis Alma Bank dalam mencapai tujuan-tujuan operasional lainnya dan mencapai tujuan mengoptimalkan penghasilan bank. Metode pembebanan suku bunga pinjaman. Flat rate method, flat rate atau fixed rate. Bunga tetap yaitu metode perhitungan bunga dengan cara mengalihkan suku bunga dengan pokok pinjaman selama jangka waktu kredit sehingga bunga per tahun jumlahnya sama besar. Sliding rate method dan annuity atau anuitas. Sliding rate yaitu metode perhitungan bunga dengan mengalihkan suku bunga dengan saldo pinjaman pokok. Angsuran sama dengan angsuran pokok tambah beban bunga. Angsuran pokok sama dengan total pinjaman, total periode angsuran. Anuitas yaitu metode perhitungan bunga dengan mengalihkan suku bunga dengan saldo pinjaman setiap akhir tahun. Angsuran per tahun dapat dihitung dengan rumus annuity. Jumlah angsuran setiap tahun sama besar dengan komposisi angsuran pokok semakin besar dan angsuran bunga semakin kecil. Seperti rumus berikut. A sama dengan angsuran per tahun, K kredit yang diterima, FA faktor anuitas, I suku bunga, N jangka waktu kredit. Effective rate method. Effective rate yaitu metode perhitungan bunga dari saldo akhir pinjaman dikali suku bunga. Dalam metode ini, setiap angsuran sama besarnya dengan bunga menurun dan angsuran pokok semakin meningkat. Rumus berikut. AB sama dengan angsuran per bulan, K sama dengan kredit yang diterima, FA sama dengan faktor anuitas, I suku bunga per bulan, N jangka waktu kredit dalam bulan. Floating rate. Floating rate yaitu metode perhitungan bunga kredit dengan sistem bunga mengambang. Artinya, bank dapat mengubah suku bunga kredit tanpa adanya pemberitahuan kepada debitur. Metode ini diberlakukan untuk mengantisipasi kondisi yang tidak stabil. Dalam praktek biasanya bank menawarkan metode gabungan antara metode effective rate dan metode floating rate. Angsuran bulanan sama besar, tetapi bunga dapat berubah disesuaikan dengan suku bunga pasar.